Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan alternatif ternak peternakan skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif untuk mengurangi biaya produksi ayam, khususnya pada pakan. Jadi itu salah satu kunci di peternakan kita skala rumahan ya. Kalau ini ayam-ayam kita jenis ayam KOB yang coklat ini ayam petelur. Ini sama juga pakannya alternatif, bertelur juga setiap hari. Jadi dengan pakan alternatif banyak manfaatnya. Yang utama dan yang pertama manfaat dari pakan alternatif adalah mengurangi biaya pakan. Itu intinya. Jadi biaya produksi kita rendah, otomatis keuntungan akan semakin banyak. Jadi kalau masih banyak yang ragu dengan menggunakan pakan alternatif, apakah ayam itu sehat, cepat besar? Ya pasti, karena dengan pakan alternatif itu membuat ayam-ayam kita itu jauh lebih sehat, karena pakannya memang alami. Tapi yang harus diperhatikan adalah pakan alami yang kita berikan itu harus bernutrisi yang lengkap. Maksudnya apa? Jadi pakan alternatif yang kita berikan harus beberapa jenis bahan atau macamnya agar kandungan proteinnya itu lengkap. Seperti ada sayur-sayurannya, ada limbah nasinya, ada pakan alternatif yang kita budidaya seperti azolla, seperti maggot. Ya itulah macam-macam pakan alternatif yang bisa kita kombinasikan agar memenuhi kebutuhan nutrisi ayam kita. Jadi untuk pakan alternatif itu usahakan untuk bermacam-macam bahan. Kalaupun di sekitar kita itu banyak sayuran, jangan hanya menggunakan sayuran saja. Harus tetap kita menambahi dengan bisa kalau yang ada di sekitar kita itu dedak atau ampas tahu atau jagung atau azolla, maggot dan lain-lain itu harus kita berikan agar nutrisi yang terkandung dalam pakan-pakan alternatif kita itu nantinya itu bisa tercukupi, sehingga otomatis ayam itu akan sehat, cepat besar dan gemuk, karena pakannya adalah pakan alami atau dari alam di sekitar kita. Jadi inilah salah satu pakan alternatif yang kita berikan. Ini adalah limbah dari pedagang sayur ya. Ini ada timun, ada cabai, ada toge, ada wortel, ada daun seledri dan macam-macam. Itulah karena itu limbah dari pasar sayur atau dari penjual sayur ya. Jadi nanti kita juga masih berikan setelah ini itu limbah dari rumah makan, limbah nasi, dimana limbah nasi itu nanti banyak campurannya, ada nasi, ada lauk pauk, ada sayurnya, ada tentu ada minyaknya, ada macam-macam, karena makanan olahan itu pasti nutrisinya akan semakin banyak atau lengkap. Di situ ada protein dari sisa ayam yang tidak dimakan atau dagingnya tidak dimakan, dan itulah keuntungan kita menggunakan limbah dari rumah makan, sangat bagus. Namun kadang jumlahnya atau stoknya itu terbatas, tidak mesti kita dapat itu banyak atau sedikit. Jadi kita harus perlu pakan-pakan alternatif yang lain. Misalnya beli yang harus murah seperti dedak di sekitar kita. Mungkin kalau jagung murah mungkin bisa
ampas tahu, ampas tera, dan lain-lain sisa-sisa dari produksi makanan itu bisa kita manfaatkan. Dan kita juga bisa berbudidaya pakan alternatif agar kebutuhan stok pakan kita itu aman. Karena sekali lagi pakan-pakan alternatif dari limbah itu sifatnya tidak pasti, kadang banyak, kadang sedikit, sehingga kadang kita kekurangan atau kita hanya mengandalkan pakan yang kita ambil dari limbah atau sampah setiap hari itu. Jadi kita perlu pakan alternatif yang kita budidaya, yang bisa kita budidaya yang bagus itu ada azolla ataupun maggot, tergantung kita pilih yang mana. Tapi yang lebih mudah memang azolla karena hanya menggunakan kolam dan pupuk organik saja. Kalau maggot itu memang bagus, protein nabati yang tinggi, tapi budidayanya juga agak ribet ya, karena harus mempunyai kandang lalat, biopon, dan lain-lain. Tapi kita harus mencoba pakan-pakan alternatif agar kita bisa tahu mana yang cocok, yang mana yang sesuai dengan di peternakan kita, sehingga pakan-pakan kita itu aman. Tanpa pakan pabrikan pun stok pakan kita aman. Dari limbah yang kita dapat setiap hari, dari limbah pengolahan yang kita simpan atau kita fermentasi, dari pakan alternatif yang kita budidaya sendiri. Jadi pakan alternatif yang kita berikan di peternakan kita itu usahakan ya stoknya tercukupi agar bisa menghemat biaya semaksimal mungkin. Karena kalau alternatif yang kadang banyak kadang sedikit, kalau kita tidak mempunyai stok, itu kita harus menambahi dengan pakan pabrikan kalau kita tidak punya stok pakan alternatif. Jadi teman-temanku para peternak rumahan semuanya tetap selalu berusaha, berupaya untuk menggunakan atau mencoba pakan-pakan alternatif di sekitar kita yang tentunya yang murah dan mudah, agar kita nanti bisa menghemat biaya produksi ayam tentunya yang paling tinggi di pakannya dengan menggunakan pakan-pakan alternatif. Jadi tetap semangat, terus berusaha untuk menemukan pakan-pakan alternatif yang sesuai dan yang cocok dengan di peternakan kita. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.